Halo guys, ya selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Ya semoga kalian semua baik-baik aja ya, karena memang market itu sedang tidak baik-baik aja. Ya sebenarnya saya bingung mau bikin video analisa kayak mana ya, tapi memang secara mapping itu tidak ada perubahan gitu loh, dimana mappingnya ini masih sama kayak kemarin ya. Ini memang saya nggak ada perubahan ya, ini 127 ya, 2747 2756 ya kan, dan 2763 ini adalah resisten yang memang kita ambil berdasarkan dengan technical analysis gitu. Sedangkan gold ini ya bergerak di luar nalar gitu teman-teman, asal di luar technical analysis. Kita bisa dikatakan dalam kondisi yang tidak familiar ya, gitu ya untuk saat ini gitu. Dan kondisi seperti ini pun sebenarnya tidak bisa kita apa ya, hindarin gitu teman-teman gitu ya, nggak bisa kita hindarin karena memang ini adalah bisa dikatakan gejolak dari pasar juga gitu. Cuma memang karena kita tidak bisa menghindarin kondisi yang seperti saat ini ya, berarti yang perlu kita lakukan adalah membatasin diri kita gitu. Kita set boundaries kita antara sisi aman kita dengan si market itu sendiri. Kalau memang dirasa kita udah loss berkali-kali ya, misalnya kalau kalian memang pejuang sell gitu ya, memang mas better berhenti dulu ya, sampai memang benar-benar apa ya, bisa dikatakan bisa dibaca lah gitu marketnya teman-teman. Karena tenang aja gitu loh, nggak akan ketinggalan gitu loh. Untuk takut, nggak usah takut kalau misalkan bang kalau nggak sell nanti tiba-tiba dia turun ya kan, fotonya turun lagi gitu. Enggak, justru lebih aman guys begitu, ketimbang kita ngambil ya roket yang lagi terbang gitu loh. Kita ngambil roket yang terbang, kita jaring nih gitu ya, itu bahaya teman-teman gitu loh. Jaring satu dijebol, jaring dua dijebol, jaring tiga dijebol gitu loh. Maksudnya setiap jaring kita tuh pasti dijebol karena roketnya itu masih terbang gitu loh ya, pisaunya itu lagi dilempar ke atas gitu teman-teman. Jadi jangan ditangkap gitu teman-teman ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak yang tanya saya lewat DM ya, kira-kira gold ini mau naik sampai berapa, saya punya sell sekian, terus saya punya equity sisa sekian gitu loh ya. Karena itulah yang mau saya katakan sebenarnya dalam video ini teman-teman gitu. Ada baiknya kita trading itu harus tahu dulu resiko kita berapa ya kan, terus entry kita tujuannya di mana ya kan, terus yang paling penting adalah exit-nya di mana gitu. Jangan kita udah masuk ke dalam pasar kita nggak tahu mau keluarnya gimana gitu loh ya. Sama halnya kayak kita mau keluar rumah gitu ya, kita keluar nih ya, keluar rumah terus kita lupa jalan pulangnya di mana, kita nggak tahu kan, nggak mungkin ya gitu teman-teman ya. Jadi pastikan ya kalau kalian udah masuk nih ke dalam pasar nih ya, udah masuk gitu ya, kalian tahu nih cara untuk keluar, tarik diri kalian tuh gimana gitu dari dalam pasar itu, supaya nggak keseret sama si pasar itu, supaya nggak kesesat semakin jauh gitu loh teman-teman. Nah itulah yang kita butuhkan dengan adanya mapping ataupun money management gitu. Kalau kita keluar rumah kita butuh Google Map gitu loh, in case kita pergi ke tempat-tempat yang belum kita pergi ya, nggak kita hafal jalannya gitu ya. Fungsinya apa? Supaya dengan ada maps ya dari Google itu, kita bisa di guide ya untuk ke tempat yang sesuai dan kita mau, tempat tujuan kita gitu loh. Dan kita tahu nih, oh ya kalau mau pulang dari tempat ini itu lewat mana gitu loh. Sama halnya kayak mapping gitu teman-teman ya. Makanya itulah sebenarnya pentingnya mapping ya. Kemudian itulah pentingnya money management ya dengan baik, dan perlu kita tahu exit point di mana gitu teman-teman. Itu perlu kita kenalin dulu di dalam diri kita. Dan untuk kalian yang memang lagi MC ataupun yang banyak kena SL ya kan, kena sell gitu ya, saran saya memang untuk saat ini kalian rehat dulu ya, rehat dulu dan jangan dipaksakan gitu teman-teman. It's okay, nggak akan ketinggalan momen gitu teman-teman. Karena daripada kita menangkap pisau lagi dilempar ya kan, mending kita tunggu dulu sampai dia kebentuk ya. Sebenarnya saya katakan juga pada video-video sebelumnya, kalau kita ngehold atau trading di posisi ATH atau ATL itu memang sangat berbahaya dan memang tidak disarankan untuk trading teman-teman gitu loh. Jujur ya memang
ini kenyataannya gitu. Jadi nggak usah dijelaskan lebih detail lagi mau gimana, ya ini kejadiannya gitu teman-teman ya. Ini bukti contoh nyatanya tuh begitu gitu loh. Saya ada trading juga ya, tapi SL nih ya udah, saya 2 kali SL di Go gitu loh. SL ya wes selesai gitu loh. Tapi tadi saya dapat nih di 2747 gitu loh ya. Oke, saya tag gitu loh. Nah sekarang saya lagi open nih euro gitu loh. Euro saya lagi open gitu loh. Ini saya lagi open euro ya gitu. Ini udah saya bagian, ini ada di chat diskusi akademi kalau ini. Nah sebenarnya itu ya. Nah ini kayak mapping ini nih ya, kayak mapping ya. Ini entry saya di sini. Oke, ini entry nih ya. Exit point saya di sini, exit point saya di sini gitu. Jadi saya tahu ketika saya masuk ke dalam market di sini ya, saya tahu oh saya harus keluar ketika dia keluar dari sini gitu. Itu gunanya mapping sama gunanya kita paham SNR-nya di mana gitu loh teman-teman. Jadi jangan menyepelekan ya mapping dengan cara oh ya harga ini udah turun jauh gitu kan. Ya berarti saatnya kita buy ini pasti naik. No, nggak semudah itu Ferguson gitu ya. Kalau memang konsepnya seperti itu ya, kalau memang konsepnya seperti itu, harusnya gold kan juga gitu teman-teman, ya kan? Oh harga udah naik tinggi nih ya, saatnya kita sell gitu loh ya, kita sell nanti dia turun gitu. Konsepnya seperti itu. Kalau misalkan kita mengusung karena dia udah tinggi atau udah rendah gitu ya teman-teman. Nah itu kalau nggak ada mapping kita nggak tahu, kita cuma tahu entry-nya aja gitu ya. Makanya itulah fungsi mapping sama risk management dengan baik ya teman-teman ya. Memang di video ini jujur ya, saya dari tadi tuh bingung saya mau bahas apaan ya ini ya. Ini karena dari mapping juga cuma ada ini aja gitu loh. Paling yang saya mau bahas itu nih yang tadi ya, Uncharted Theory ya. Itu ya tadi yang saya ada update nih untuk yang bagian sini nih ya, Uncharted Theory. Nah ini tuh situasi yang tidak familiar gitu ya, contohnya sekarang ini yang market ini teman-teman gitu. Nah untuk news hari ini news ya itu ada di expecting home sales gitu teman-teman ya, di 3,86 sama 388 gitu. Tapi ya let's see ini bagaimana teman-teman kalau ini news ya. Terus ada crude oil inventory juga gitu sih. Untuk OI mari kita coba cek dulu OI data ya. Oke, wow mantap. Di 0 LTE ya, di 0 LTE ini ada 2780 ya, 2800, 2777, 2770 sama 2 ini sorry 2750, 2770 gitu. Ini untuk range-nya dia gitu teman-teman. Untuk range-nya dia ya 2750 sampai 2770 ini range pertama dia. Kemudian 2780 sampai 2800 gitu. Di bawahnya itu ada dari 2680 ya, 2690, 2695 ya, tapi kecil sih sama 2720 teman-teman gitu. Ya ini sih ya memang tergolong kecil ya untuk bagian turunnya gitu. Paling sekarang ini dia masih call naik gitu, tapi ya let's see nanti malam bagaimana ya. Karena kadang-kadang ini ya cukup gila ya, maksudnya dari sesi Asia ke sesi London ya, itu langsung naik ya, dus gitu. Padahal pagi ya itu tuh masih enak, turun menjelang siang terus naik. Oh mantap bener ya guys, bener-bener luar biasa pokoknya gitu. Jadi ini untuk OI data gitu. Ini OI data nanti saya screenshot juga deh, saya share ke kalian di channel Telegram ya gitu. Oke. Nah ini kalau kalian mau bahas untuk euro ya, saya jadiin satu mapping aja deh, satu video aja ya untuk videonya, karena daripada saya mau bahas XAU USD juga ya chartnya begini aja gitu ya, cuman ada naik-naikan doang gitu kan. Maka saya bilang mending besok MT kita sarankan untuk ganti aja tombol jadi buy semua gitu. Nah ini nih ya untuk euro ya, ini jujur saya lagi open buy untuk euro tadi di harga kurang lebih 782 ya, tapi ini personal entry saya sih sebenarnya gitu ya. Jadi entah dia mau SL mau TP ya, penting saya udah set resikonya di sekian persen gitu teman-teman. Kalian mau ikut boleh silakan ya, yang penting kalian sesuaikan aja gitu, nggak ada paksaan kok gitu ya teman-teman. Saya juga nggak jamin ini akan profit gitu. Saya kondisi market juga lagi amburadul gitu teman-teman. Ini SL nya 26 pip ya,
kemudian TP-nya 54 pip gitu. Oke, ini saya ambil di support ya. Jadi ini support 4 hours atau support daily sebenarnya di sini. Jadi ini support daily, ya break dari support ini, ya maka saya kasih di sini. Break dari support ini nanti ada lagi support di area sini teman-teman. Sebenarnya agak jauh sih area supportnya. Untuk selanjutnya ya, itu di level harga 718 sampai 703 teman-teman. Ya, ini untuk next support ya dari si euro itu sendiri teman-teman gitu. Nah kemudian untuk tren dia masih downtrend ya, karena memang posisi DXY juga ngepushnya lagi gila-gilaan juga ya sebenarnya ini teman-teman. Ya memang ini dia baru pertama kali. Nah ini candle merah ada sih, cuma memang let's see nanti bagaimana. Dan di daily-nya juga luar biasa sekali ya, daily-nya ini dia ngepush banget, makanya nggak heran euro langsung turun sampai seturun-turunnya teman-teman gitu. Ya, ini juga kalau kita lihat dari daily juga masih stochastic RSI juga di oversold ya, sedangkan RSI-nya si DXY juga overbought banget gitu teman-teman. Ya, jadi memang sebenarnya soon to be kalau secara teknikal ya dia harusnya turun gitu ya, tapi ya nanti let's see nanti bagaimana ya teman-teman ya gitu. Nah kemudian untuk GU ya, GBP USD itu ada di support juga ya, supportnya itu di 2975 sampai 2945 gitu teman-teman ya, 42an lah gitu. Ini ada support levelnya juga. Nah kalau GU ini agak rapi ya, cuma memang tetaplah harus diwanti-wanti juga ya teman-teman ya gitu. Ini untuk area support GU. Ini downtrend juga sebenarnya ya posisinya. Ini chart-nya di sini. Jadi resisten selama dia nggak break di atas 347, dia masih ada potensi untuk lanjut turun naik ke bawah. Karena memang terakhir dia naik nih, turun, naik lagi gitu kan. Berarti kan sini sama sini nih, ini ada support struktur harganya dia di breakout gitu teman-teman. Nah lanjut lagi untuk XAG. XAG ini dia masih terus bikin all time high dia sebenarnya. Ini sorry bukan all time high, tapi kalau saya cek di trading view ya, trading view ini untuk daily-nya dia, wait bentar. Nah ini tuh ada teman-teman di 2012 ya. Jadi ini bukan jatuhnya all time high, tapi jatuhnya adalah dia berada di resisten monthly ya, monthly kan. Di resisten monthly-nya dia teman-teman di sini. Nah ini resisten mandi. Nah ini ya teman-teman ya. Nah ini. Nah dia di mandi gitu. Jadi selama dia belum break dari area ini ya, dia masih akan proses untuk turun. Dan turun pun iya nggak jauh gitu loh ya, nggak jauh banget. Ini ada order block soalnya. Order block di sini sampai di sini, kita ambil di sini aja gitu ya, di 3390-an gitu. Ini order blocknya dia gitu teman-teman. Jadi ini support ya, support dia, resisten dia. Nah untuk the next support resisten itu kita mesti geser lagi ke belakang teman-teman. Panjang bener pokoknya ini, mantep dah. Capek banget sama market nih ya, nih teman-teman. Duh saya jadi ngoceh-ngocehkan di video. Untuk the next resisten itu ada di sini teman-teman. Nah di 36.9 sampai 37.45 ya gitu. Tapi memang posisi dari candlenya dia ya untuk support breakout-nya itu di sini. Nah ini support breakout-nya dia. Sip, ini ya di support breakout-nya dia. Memang masih uptrend semua teman-teman gitu ya. Jadi euro, GU downtrend. Untuk komoditi dua-duanya uptrend, mau itu silver ya, mau itu gold ya, itu uptrend teman-teman gitu ya. DXY uptrend juga gitu ya. Jadi itu sih ya, memang saya sengaja bikin jadi all in one aja supaya nggak banyak-banyak videonya, jadi kalian begitu nonton langsung jadi satu video teman-teman. Cuma nanti judulnya tetap ya XAUUSD teman-teman. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga malam ini ya kita dikasih kesempatan untuk sell gold ya, kalau misalkan ada gitu. Kalau nggak ada ya wes, kita menunggu aja tuh konfirmasi gitu ya teman-teman ya. Karena jujur ini sangat-sangat luar biasa gitu teman-teman ya. Saya pun tercengang-cengang gitu loh, saya
mau entry, mau bikin video, ya saya juga bingung mau bikin video gimana kalau marketnya begini kan, gitu. Oke lah, kalau gitu teman-teman, terima kasih bagi yang sudah nonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.